Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan kepada pembahasan kalkulus diferensial. Dan yang pertama akan kita bahas adalah turunan biasa. Misalkan kita memiliki suatu fungsi yaitu variabel fx. Sehingga jika kita ingin menurunkannya dengan turunan biasa, maka cukup kita turunkan dia terhadap x. Yaitu, atau dengan kata lain, kita mengubah argumen x dengan jumlah kecil dx, yaitu df per dx dari dx. Ya. Ini adalah persamaan 1.33. Dengan kata lain, ya dari persamaan ini, jika kita menaikkan x dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu sebesar dx, maka f berubah dengan jumlah df. Turunannya adalah faktor proporsionalitas. Misalnya, pada gambar berikut ini, pada gambar A, fungsi bervariasi perlahan dengan x, dan turunannya kita lihat di sini sangat kecil ya. Kemudian pada gambar B, f meningkat terhadap x dan turunannya besar saat fungsi ini menjauh dari x sama dengan 0. Interpretasi geometris pada turunan, df per dx adalah kemiringan grafik f terhadap x. Berikutnya kita akan membahas tentang kemiringan atau gradien. Misalkan sekarang kita memiliki fungsi dari 3 buah variabel, katakanlah misalnya suhu pada ruangan ini atau ruangan pada saat kalian belajar saat ini. Suhu biasa kita simbolkan dengan T, dan ruangan tempat saat kita berada saat ini biasa disimbolkan dalam arah 3 dimensi yaitu X, Y, dan Z. Untuk setiap titik di X, Y, dan Z, suhu memberikan pengaruh pada titik itu. Ya, tentunya seperti itu. Kita ingin mengeneralisasi bahwa pengertian turunan menjadi berfungsi seperti T ini, ya, yang tidak bergantung pada satu, tetapi bergantung pada beberapa variabel. Dalam hal ini, di sini ada 3 variabel ya. Sebuah turunan atau sebuah derivat seharusnya memberitahu kita seberapa cepat fungsinya bervariasi jika kita bergerak agak jauh atau berpindah. Tapi kali ini situasinya lebih rumit karena tergantung ke arah mana kita bergerak. Jika kita langsung naik, maka suhu kemungkinan akan meningkat cukup cepat. Tetapi jika kita bergerak secara horizontal, mungkin tidak banyak berubah sama sekali. Faktanya, pertanyaan seberapa cepat suhu bervariasi dalam ruangan memiliki jumlah jawaban yang tak terbatas. Satu untuk setiap arah yang mungkin kita pilih untuk dijelajahi, ya, yaitu arah X, Y, atau Z. Untungnya, masalah yang tadi kita barusan bicarakan itu tidak seburuk kelihatannya, dan teorema yang tepat untuk menggambarkan keadaan tersebut dapat dijelaskan dengan teorema tentang turunan parsial yang menyatakan bahwa dt sama dengan dot per dx dalam arah x, ya ini dx, ditambah dot per dy, dy, ditambah dot per dz, dz. Dan ini adalah persamaan 1.34. Persamaan 1.34 ini memberitahu kita bagaimana suhu berubah ketika kita mengubah ketiga variabel ini ke dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu sebatas dx, dy, dan dz. Perhatikan bahwa kita tidak memerlukan turunan dalam jumlah yang tak terbatas. 3 saja ini sudah cukup ya. Berikutnya, persamaan 1.34 ini mengingatkan kita pada produk titik atau dot product, yaitu dt sama dengan dot per dx, x topi, ditambah dot per dy, y topi, ditambah dot per dz, z topi, dot dalam kurung dx, x topi, ditambah dy, y topi, ditambah dz, z topi. Berikutnya, ini akan kita sebut dengan del T. Dot, yang ini adalah
kita sudah tahu, yaitu dl. Dan ini ada persamaan 1,35, di mana del T didefinisikan sebagai do T per do X, X topi, ditambah do T per do Y, Y topi, ditambah do T per do Z, Z topi. Dan ini adalah persamaan 1,36. Persamaan 1,36 ini adalah gradien dari T, ya, atau gradien dari yang tadi kita bicarakan. T ini adalah suhu pada arah X, Y, dan Z. Perhatikan bahwa del T ini ya adalah vektor, ya, adalah besaran vektor dengan 3 komponen. Dan itu adalah turunan umum, ya, yang telah kita cari bersama-sama tadi. Persamaan 1,35 adalah versi 3 dimensi dari persamaan 1,33 yang tadi sudah kita bahas di awal. Interpretasi secara geometris dari gradien, seperti vektor lainnya, gradien memiliki besaran dan arah, ya. Untuk menentukan perkalian titik geometri ini, mari kita tulis ulang persamaan 1,35 menggunakan persamaan 1,1, ya, yaitu dt sama dengan del T dot dl, ya, sama dengan besarnya del T dikali dengan besarnya dl cos theta atau sudut yang dibentuk oleh gradien T atau del T dengan dl. Dan ini adalah persamaan 1,37. Dari persamaan 1,37 ini, misalkan dl adalah nilai yang tetap, sehingga jika sudut yang dibentuk oleh gradien T dengan dl itu sama dengan 0 atau sehingga cos 0 sama dengan 1, maka T akan sebanding dengan dt, ya. Sehingga apa? Sehingga dt akan lebih besar jika kita bergerak dengan arah yang sama dengan gradien T. Sehingga gradien del T, ya, atau gradien T menuju ke arah peningkatan maksimum terhadap fungsi T. Bahkan kemiringannya akan memberikan tingkat kemiringan sepanjang arah maksimum ini, ya. Jadi semakin miring artinya. Jadi jika kita analogikan, ya, bayangkan kita sedang berada di lereng bukit, ya. Maka ketika kita melihat sekeliling kita akan melihat banyak tebing-tebing yang curam, ya. Maka di saat itu kita sedang melihat gradien atau kemiringan bukit, ya. Jadi itu adalah gambaran atau analogi tentang gradien. Berikutnya kita akan membahas contoh soal 1,3. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal 1,3. Mahasiswa sekalian, pada contoh soal tersebut, kita diminta untuk mencari gradien dari R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Di mana R ini adalah besar dari vektor posisi, ya. Kita tahu bahwa vektor posisi dari R adalah ini, ya, X, X topi plus Y, Y topi plus Z, Z topi. Nah, ini vektor posisinya dan ini adalah magnitude-nya atau besarnya. Maka solusinya, ya, atau jawabannya tentu kita harus menggunakan fungsi gradien, ya, yaitu gradien dari R, ya, yaitu do R per do X, X topi, ditambah do R per do Y, Y topi, ditambah do R per do Z, Z topi, ya, dalam 3 dimensi ini, ya, X, Y, Z. Maka jika kita lihat di sini,
Do R per do X artinya turunan dari persamaan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kita turunkan terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Kita ambil salah satu saja, ya, yaitu kita ambil yang terhadap X, karena nanti caranya akan sama saja untuk Y dan Z. Maka ini menjadi do per do X dari akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dari sini kita harus menentukan kita mau menurunkannya pakai cara apa, ya. Jadi ini kita bisa selesaikan dengan aturan rantai atau chain rule, ya. Dari sini kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ya. Kemudian maka ini persamaannya menjadi do akar U per do X. Baik, kemudian ini kita kalikan dengan do U per do U, ya. Ini kan sama dengan 1, ya. Jadi boleh saja. Kemudian kita tukar, ya, penyebutnya sehingga menjadi do akar U per do U dikali dengan do U per do X. Nah, ini bisa kita turunkan, ya. Akar U-nya bisa kita turunkan menjadi akar U jika diturunkan adalah 1 per 2 akar U. Kemudian ini kita kali dengan do U per do X, ya, ini, ya. Nah, sehingga persamaannya menjadi ini, ya. Do U per do X-nya kita taruh di atas saja, ya. Menjadi penyebut, ya. Sehingga ini menjadi do U per do X dibagi dengan 2 akar U. Di mana U-nya tadi adalah ini, ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kita tulis saja do per do X, U-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dibagi dengan 2 akar U, ya. U-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Baik, berikutnya ini, ya, dengan mudah kita akan menurunkannya, ya. Karena di sini kita turunkan terhadap X, maka Y kuadrat jika kita turunkan terhadap X ini sama dengan 0, ya. Dan begitu juga dengan Z, ya. Sehingga yang bisa kita turunkan hanya X kuadrat. X kuadrat diturunkan terhadap X, maka akan menjadi 2X, ya, per 2 akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Coret-coret, ya. Sehingga jadinya adalah X per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini, ya. Sehingga do per do X dari akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ini sama dengan ini. X dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dengan cara yang sama, ya, kita akan menemukan juga turunan R terhadap Y dan turunan R terhadap Z. Dengan cara yang sama, ya. Maka di sini kita tulis ulang, do R per do X, ya, X topi menjadi X per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat X topi, dan Y ini menjadi Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat Y topi ditambah Z per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat Z topi. Karena pembilangnya sama, maka penyebutnya bisa kita jumlahkan, ya. Yaitu X topi plus Y topi plus Z topi dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini adalah gradien dari R. Di sini bisa kita ketahui bahwa
x topi, y topi, dan z topi ini adalah ini vektor posisinya. Ya, tadi yang sudah kita bahas di awal, maka ini kita tulis saja ini adalah r topi dibagi dengan, ya, ini adalah besarnya ya, magnitude-nya, yaitu r. Sehingga menjadi apa? Vektor posisi dibagi dengan besarnya, yaitu vektor basisnya, ya. Seperti itu. Baik, demikian untuk contoh soal 1.3. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang del operator. Mahasiswa sekalian, gradien memiliki tampilan formal sebuah vektor dengan lambang seperti ini ya, yang kita sebut tadi nabla ya, yang dikalikan ya dengan skalar T, sehingga menjadi nabla T sama dengan x topi do per do x ditambah y topi do per do y ditambah z topi do per do z dikali dengan T. Nah, kita harus memperjelas ya bahwa x topi ini biasakan ditulis di sebelah kiri jika tidak ada skalar yang diturunkan atau tidak ada konstanta atau variabel yang diturunkan terhadap do ya. Jadi agar tidak salah paham sehingga menjadi do x topi per do x ya. Ini tidak benar. Nah, sehingga dari bentuk ini ya, suku dalam parentesis ini ya disebut dengan del ya. Ini sukunya adalah del namanya. Jadi kita rubah, tadi kita sebut nabla, sehingga ya setelah ini kita akan menyebutnya sebagai del operator ya. Yang mana del operator adalah x topi ya, do per do x ditambah y topi do per do y ditambah z topi do per do z ya. Ini persamaan 1.38, ini persamaan 1.39. Sebenarnya ya, del itu bukanlah sebuah vektor dalam arti biasa. Memang itu tidak berarti banyak sampai kita memberikan fungsi untuk ditindaklanjuti ya, yaitu t tadi biasanya ya. Atau nanti ada persamaan yang lain misalnya. Lebih jauh, ia tidak mengalihkan T, ya, melainkan itu adalah instruksi untuk membedakan apa yang berikutnya, ya, yaitu persamaan berikutnya. Jadi tepatnya kita katakan bahwa del adalah operator vektor yang bekerja pada T, bukan vektor yang mengalihkan T. Dengan begitu, del meniru perilaku vektor biasa. Hampir semua hal yang dapat dilakukan dengan vektor lain juga dapat dilakukan dengan del. Kita tahu bahwa sebuah vektor dapat kita kalikan dengan 3 cara ya. Yaitu yang pertama adalah kita kalikan dengan skalar ya, maka vektor A dikalikan dengan skalar A. Yang kedua dengan vektor B, misalnya dengan dot product ya, yaitu ya A dot B, dan juga dengan vektor B melalui cross product ya, yaitu A atau vektor A cross vektor B. Berdasarkan ini ya, maka juga terdapat 3 cara dalam menggunakan operator del ya, yaitu pada fungsi skalar ya, yaitu kita kalikan operator del dengan T misalnya, kemudian kita kalikan dengan vektor V misalnya, yaitu dot product melalui dot product, sehingga menjadi nabla dot V ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, namanya istilahnya divergen ya.
Kemudian yang ketiga adalah mengalikannya juga dengan vektor V melalui cross product ya, yang menjadi del cross vektor V, dan ini kita sebut dengan curl ya. Dan juga nanti hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya kita akan masuk pada sesi dalam membahas dua turunan vektor ya, yaitu divergens dan curl. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu divergen. Dari definisi del yang tadi sudah kita bahas, kita akan dapat membangun sebuah pemahaman bahwa divergens adalah hasil kali dot product ya antara operator del dengan vektor V ya misalnya, atau dengan vektor lain ya. Sehingga di sini kita dapat mendefinisikan ya, di mana del tadi adalah x topi do per do x ditambah y topi do per do y ditambah z topi do per do z yang dikalikan dengan vektor V yang memiliki komponen Vx, Vy, dan Vz ya. Kita kalikan dot product ya, yaitu Vx x topi ditambah Vy y topi ditambah Vz z topi. Baik, berikutnya berdasarkan sifat distributif ya dari perkalian vektor ya, maka kita akan menemukan ya, yaitu do Vx per do x ditambah do Vy per do y ditambah dengan do Vz per do z. Nah, ini adalah pengertian dari divergen ya, sebuah vektor. Ini persamaan 1.40. Baik, apa maksud dari divergen? Ya, divergen secara arti adalah menyebar ya. Jadi bentuk dari divergen sebuah vektor ya, atau del dot v, vektor v di sini ya, adalah mengukur seberapa banyak vektor v ya ini menyebar ya, atau divert dari titik asalnya. Ya, contoh misalnya seperti gambar berikut ini. Baik, ini interpretasi geometri tentang divergen vektor ya. Nah, ini dari gambar ini kita ketahui bahwa ini memiliki penyebaran yang luas ya, dan ini positif divergennya nilainya. Adapun jika divergennya negatif, maka panahnya akan masuk ke dalam gitu ya. Arahnya ke pusat, ke titik pusat ini. Jadi seperti itu ya. Atau bayangkan ketika kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian ke danau, lalu kalian berdiri di tepi danau untuk menaburkan bedak atau menaburkan semacam debu hasil limbah kayu gitu ya. Nah, jadi maka debu-debu tersebut atau bedak tersebut akan menyebar di permukaan air. Jadi seperti itulah arah ya, mereka akan kemana-mana gitu kan. Ya, di situ mereka punya vektor V atau punya vektor tentang kecepatan geraknya ya, yang menyebar dari titik awal kalian menjatuhkan debu tersebut atau bedak tersebut. Baik, berikutnya contoh soal 1.4. Kita lanjutkan pada contoh soal 1.4. Misalkan kita memiliki sebuah persamaan vektor pada A ya, yaitu misalnya sama dengan vektor R, yaitu x topi ditambah y topi ditambah z topi. Kemudian vektor berikutnya kita sebut dengan VB yang hanya memiliki vektor basis z topi dan VC skalar z dikali dengan z topi. Di sini diminta untuk menghitung divergensi dari vektor-vektor tersebut. Maka jawabannya adalah kita harus mengalihkan masing-masing vektor ini
ya, melalui dot product tentunya dengan del ya, yaitu del dot va, del dot vektor vb ya, dan del dot vektor vc. Kita mulai dari del dot vektor va ya. Diingat-ingat dulu apa itu del ya, yaitu yang ada pada persamaan tadi kita bahas di persamaan 1.39 ya. Sehingga pada solusi yang pertama ini kita dapatkan do per do x dari x ya, kita kalikan satu-satu kan, ditambah do per do y dari y, kemudian ditambah do per do z dari z. Baik, ini hasilnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 tentunya ya, yaitu 3. Ini untuk yang vektor VA. Berikutnya untuk yang del.vb ya. Di sini karena dia tidak memiliki bentuk skalar ya, maka kita akan lihat do per do x dari 0 ya, bentuk x-nya pada arah sumbu x-nya tidak ada ya. Kemudian do per do y di sini juga 0 ditambah do per do z. Nah, di sini kita tahu dia ada z topi ya, tapi itu namanya vektor basis yang nilainya 1 ya, sehingga kita tulis di sini 1 dan do 1 per do z ini 0. Jadi hasilnya untuk del.vb 0. Untuk yang C ini sudah bisa kita tebak hasilnya 1 ya. Karena arah Y dan arah X tidak ada, hanya ada pada arah Z. Baik, demikian contoh soal 1.4. Kita akan membahas berikutnya tentang kurel. Kita lanjutkan pada pembahasan kurel. Maksud sekalian, tadi sudah kita ketahui bahwa kurel adalah perkalian atau cross product dari del ya, operator del dengan vektor ya, atau di sini kita gunakan vektor v. Di mana sebelumnya dalam pembahasan sebelumnya tentang vektor, yaitu pada persamaan 1.14, kita ketahui bahwa cross product itu bisa kita ketahui atau kita cari dengan cara menggunakan determinan. Sehingga kita menggunakan determinan pada penyelesaian operator del cross vektor v. Yaitu di sini untuk baris pertama yaitu x topi, y topi, z topi. Baris kedua do per do x, kemudian do per do y, kemudian do per do z. Kemudian baris ketiga, karena ini vektor v, maka vx, vy, dan vz. Kemudian kita tahu bahwa untuk mencari determinan, paling mudah yaitu dengan cara kita meneruskan kolom x topi dan y topi ya. Yaitu x topi, do per do x, vx, kemudian kolom y, topi, do per do y, kemudian vx. Lalu kita beri garis, ya putus-putus saja. Garis ke kanan ini ya dikurangi dengan garis ke kiri ya. Baik, kita tulis dulu garis yang ke kanan, yaitu do per do y, vz, x topi, ditambah do per do z, ya ini, vx, y topi, kemudian ditambah do per do x, vx, z topi. Kemudian dikurang
yang garis hijau yang miring ke kiri ya. Dikurang, mungkin dari sini dulu, do per do X, VZ, Y topi, ditambah do per do Z, VY, X topi, ditambah do per do Y, VX, Z topi. Kita buka kurungnya, kemudian kita kumpulkan yang memiliki vektor basis sama ya. Pertama yaitu X topi ya. X topi di sini kita miliki do per do Y VZ ya. Kemudian dikurang dengan do per do Z dari VY ya. Ini X topi. Berikutnya kita tambah atau ditambah dengan ya yang Y topi ini ditambah ya do per do Z Vx dikurang ya ini do per do X Vz Y topi, kemudian ditambah yang Z ini ya ditambah do per do X Vx dikurang Z topi ya yang ini do per do Y Vx tutup kurung Z topi. Baik, ini adalah persamaan 1.41. Maksud sekalian, perhatikan bahwa ya kural dari sebuah vektor adalah seperti perkalian silang atau cross product lainnya dari vektor ya. Interpretasi secara geometri dari kural ini ya yaitu dipilih karena ini menunjukkan ya seberapa banyak vektor V berputar di sekitar titik yang dimaksud, yaitu seperti gambar berikut. Baik, ini adalah interpretasi geometri dari apa yang dimaksud dengan kural. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal 1.5. Contoh soal 1.5. Misalkan kita memiliki dua buah persamaan, ya, yaitu berupa vektor. Yang pertama, vektor VA, itu sama dengan min Y X topi, ditambah X Y topi. Kemudian VB atau vektor VB sama dengan X, Y, topi. Pertanyaannya adalah hitung kural dari masing-masing vektor ini ya. Kita jawab seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita mengalihkannya melalui ya cross product ya, yaitu operator del cross vektor VA dulu yang pertama. Ini dengan cara determinan ya, yang pertama adalah baris pertama kita tulis X topi, ya, Y topi, dan Z topi. Berikutnya do per do X, do per do Y, do per do Z. Kemudian di sini di depan X topi ada min Y, ya, dan di depan Y topi ada X. Dan di depan Z topi tidak ada, ya, Z topi juga tidak ada, maka ini kita tulis 0. Kemudian kita buat pencerminan untuk X topi dan Y topi ya, yaitu X topi, Y topi, do per do X, do per do Y, ini min Y, X. Berikutnya dengan cara yang sama seperti tadi ya, ini kita jumlahkan dulu, yaitu ini 0 ya, 0, kemudian ditambah do per do Z dari min Y, ya, Y topi, ditambah ini
do per do X dari X Z topi. Berikutnya dikurang dengan yang pertama kita tulis do per do X 0 Y topi ditambah do per do Z dari X topi ditambah do per do Y min Y ya Z topi. Sama dengan ini bisa kita ketahui langsung ya. Jika diturunkan tidak dengan yang sama variabelnya maka sama dengan 0 ya. Jika sama dia 1 ya. Maka ini 0 tambah 0 tambah ini 1 kita tulis dengan Z topi. Kemudian ini dikurang ya. Ini 0. Ini do X per do Z juga 0. Kemudian ini do min Y, berarti dia min 1 ya, min Z topi. Sehingga hasilnya kural dari vektor VA adalah Z topi ya, min ketemu min plus ya, plus Z topi, maka hasilnya adalah 2Z topi. Ini untuk kural dari vektor VA. Berikutnya operator del ya, cross vektor VB, yaitu dengan cara determinan juga X topi, Y topi, Z topi, do per do X, do per do Y, do per do Z. Kita lihat tadi bahwa pada vektor B, dia hanya memiliki variabel X saja di depan Y topi ya, sehingga di depan X topinya ini 0, di depan Y topi ada X, kemudian di depan Z topi tidak ada, sehingga kita tulis juga 0. Kemudian kita tulis di sini X topi, Y topi, do per do X 0, do per do Y X. Berikutnya ini ya yang miring ke kanan dulu. Ini sama dengan yang pertama ini 0 ya. Ditambah ini juga 0. Ditambah do per do X dari X Z topi. Kemudian dikurang ini yang miring ke kiri, yaitu ini 0 ya, ditambah ini adalah do per do Z dari X topi ya, kemudian ditambah yang ini 0 ya, sehingga ini bisa kita ketahui ini 0 ya, sehingga hasilnya ini hanya tinggal do X per do X Z topi ya, hasilnya adalah Z topi. Baik, itu ya untuk contoh soal 1.5. Kita lanjutkan pada pembahasan aturan produk dari turunan ya. Mahasiswa sekalian, untuk menghitung turunan sederhana, kita sudah pernah belajar bahwa difasilitasi oleh beberapa aturan ya, seperti penjumlahan, perkalian dengan konstanta, perkalian dengan sesama persamaan, ya. Kemudian aturan pembagian yang jika saya ingatkan pada kalian, ya di sini saya tunjukkan kembali untuk aturan penjumlahan yaitu D per dx, ada fungsi f ditambah fungsi g, maka ini ya akan berlaku df per dx ditambah dg per dx ya. Kemudian ya ini saya tulis aturan penjumlahan ya. Kemudian ada aturan perkalian dengan konstanta ya, misalnya K dikali F ya, konstanta K dikali dengan fungsi F,
Maka jika ini kita turunkan d per dx, maka konstantanya tidak diturunkan atau ditaruh di depan ya, sehingga k df per dx. Ini adalah kali konstanta ya. Berikutnya adalah aturan perkalian dengan sesama persamaan ya. Misalnya ada persamaan f dikali dengan g. Jika kedua persamaan ini kita turunkan ya, d per dx, maka aturannya adalah yang pertama kita perlakukan dulu f seperti konstanta, kita taruh depan, kita turunkan dulu yang pertama adalah dg per dx ya, kemudian dijumlahkan dengan berikutnya yang kedua g kita letakkan seperti konstanta ya, artinya tidak kita turunkan, dikalikan dengan df per dx. Ini adalah aturan perkalian ya dengan sesama persamaan ya. Berikutnya ada lagi aturan pembagian ya, yaitu misalnya ada fungsi f dibagi dengan fungsi g. Jika ini kita turunkan terhadap x, maka akan berlaku ya. Yang pertama, kita letakkan dulu ya g sebagai seperti konstanta ya. Kemudian kita turunkan dulu f terhadap x, kemudian dikurangi f dg per dx dibagi dengan g kuadrat. Ya, ini untuk aturan pembagian. Sama ya dengan aturan-aturan sebelumnya, maka turunan sebuah vektor akan seperti berikut ini ya. Saya ganti dengan pena biru ya. Turunan dari vektor ya, misalkan sini operator del ya dari fungsi f ditambah fungsi g, maka ini sama saja dengan del f ditambah dengan del g. Kemudian masih untuk penjumlahan ya, misalnya del dot ya vektor a plus vektor b, maka ini akan menjadi del dot a ya ditambah dengan del dot vektor b. Lalu ada lagi untuk penjumlahan masih, yaitu tadi dot sekarang cross ya. Cross vektor A plus vektor B, maka ini sama dengan del cross A ya ditambah del cross B. Ini untuk yang penjumlahan ya. Berikutnya adalah mengalikan dengan konstanta ya. Ini ada 3, kemudian kalau dikalikan dengan konstanta, ada 3 juga ya. Yang pertama adalah nabla konstanta dikali dengan fungsi f, maka ini k ya kita taruh di depan dikali dengan nabla fungsi f. Berikutnya untuk dot ya, yaitu nabla dot k dikali dengan vektor a ya, yaitu sama dengan k nabla dot vektor a. Berikutnya untuk cross ya, yaitu nabla cross konstanta dikali dengan vektor a, maka ini sama dengan k dalam kurung nabla cross vektor a. Ini adalah aturan untuk mengalikannya dengan konstanta ya. Baik, berikutnya adalah aturan perkalian ya. Ini agak panjang karena ada 6 ya, ada 6 poin yang harus kita ketahui ya dari aturan perkalian. Karena pada vektor ya,
perkalian itu ada 4 jenis, ya, yaitu yang pertama kita mengalikannya dengan mengalihkan dua buah fungsi skalar, ya, yaitu misalnya f dikali g, ya, yang pertama, dan yang kedua misalnya adalah perkalian dua buah vektor, ya, yaitu misalnya a dot vektor b. Kemudian ada juga perkalian silang atau cross, ya, cross product, yaitu a cross b, ya. Dan ada lagi konstanta dikalikan dengan vektor, ya, yaitu misalnya konstanta atau skalar dikalikan dengan vektor a. Ya, ini ada 4, ya. Maka berdasarkan ini kita akan mendapatkan 6 aturan produk. Yang pertama adalah dua aturan untuk gradien, ya. Yang bagian pertama adalah dua aturan untuk gradien. Aturan untuk gradien. Ya, yang pertama yaitu del f kali g, maka ini sama dengan f del g ditambah dengan g del f, ya. Berikutnya yang kedua masih untuk aturan gradien, yaitu del dalam kurung vektor a dot vektor b, ya. Ini sama dengan vektor a cross del cross vektor b, ya, ditambah b cross dalam kurung del cross vektor a ditambah, ya, vektor a dot del dikali dengan vektor b ditambah dengan vektor b dot del, ya, dikali dengan vektor a, ya. Kemudian aturan berikutnya adalah aturan untuk divergens, ya. Aturan untuk divergen, ya. Atau yang ketiga di sini, maka di sini adalah del dot, ya, f dikali dengan vektor a misalnya. Maka di sini untuk divergen, ya, f del dot a, ya, ditambah a vektor a dot del f, ya. Kemudian aturan yang keempat yaitu del dot vektor a cross vektor b, maka ini sama dengan vektor b dot del cross a, ya, dikurang dengan vektor a dot dalam kurung del cross vektor b. Kemudian ada lagi aturan untuk curl, ya. Artinya ini yang kelima, ya. Yang kelima del cross f kali vektor a. Ini hasilnya adalah, atau aturannya di sini adalah f dikali dengan del cross vektor a, ya, dikurang vektor a cross del dikali f, ya. Berikutnya yang terakhir, aturan yang keenam adalah del cross a, ya, vektor a cross vektor b. Ini sama dengan vektor b dot del dikali dengan vektor a dikurang vektor a dot del dalam kurung, ya, dikali dengan vektor b, kemudian ditambah vektor a dalam kurung del dot vektor b dikurang vektor b
dalam kurung del dot vektor A. Nah, 6 buah aturan ini akan sering kita pergunakan ya dalam pembahasan berikutnya. Nah, maka ini harus diingat ya. Berikutnya, kita juga dimungkinkan untuk memformulasi aturan pembagian ya. Untuk pembagian ada 3 aturan ya. Aturan pembagian. Yaitu yang pertama adalah del fungsi f dibagi dengan fungsi g. Ini aturannya adalah g del f dikurang f del g ya dibagi dengan g kuadrat. Berikutnya ada del dot ya vektor a dibagi dengan fungsi g. Ini adalah g dalam kurung del dot a dikurang dengan ya vektor a dot del g dibagi dengan g kuadrat. Berikutnya ada del cross vektor a dibagi dengan g, maka ini sama dengan g dalam kurung del cross vektor a ditambah vektor a cross del g dibagi dengan g kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Itu pembahasan tentang derivat kedua. Mahasiswa sekalian, gradien, kemudian divergen, dan kurel yang tadi kita sudah pelajari adalah derivat pertama yang dapat kita buat dengan operator del. Maka dengan mengaplikasikan operator del secara 2 kali, maka kita akan dapat membentuk 5 bentuk baru, yaitu tentang derivat kedua. Maksud sekalian, gradien dari del T, kita tahu ini adalah bentuk vektor ya, sehingga kita dapat mengambil divergen dan kurel dari bentuk operator del dikali dengan T. Ya, tadi kita ada 5 ya, kita bisa membentuk 5 bentuk baru. Yang pertama adalah divergen dari gradien ya. Divergen dari gradien, yaitu del dot del kali T. Yang kedua adalah kurel dari gradien, yaitu del cross del dikali T. Kemudian divergen dari del dot vektor V, kita tahu ini adalah bentuk skalar ya, sehingga kita hanya bisa mengambil gradien dari bentuk ini ya. Sehingga bentuk yang ketiga adalah gradien dari divergen ya. Yaitu del dikali dengan del dot vektor V. Kemudian kurel dari del cross vektor V, kita tahu bahwa del cross vektor V ini adalah dalam bentuk vektor ya, sehingga kita dapat mengambil bentuk divergen dan kurelnya ya. Maka yang keempat, divergen dari kurel
yaitu del dot del cross V. Lalu yang kelima yaitu curl dari curl, yaitu del cross V. Maaf ini belum. Ya. Maksud sekalian, dari kelima bentuk baru ini semuanya memiliki kemungkinan ya, memiliki kegunaan. Tapi dari kelima ini tidak semuanya memberikan sesuatu yang baru. Maka mari kita cek atau pertimbangkan masing-masing dari bentuk ini ya. Yang pertama adalah divergen dari gradien bentuk del dot del dikali T. Baik, yang pertama adalah kita cek ya, yaitu del dot del dikali T. Di mana del, ya operator del kita tahu bahwa dia adalah x topi do per do x ditambah y topi do per do y ditambah z topi do per do z. Kemudian untuk del dikali T yaitu sini kita dot dulu do T per do X topi ditambah do T per do Y topi ditambah do T per do Z topi. Dari sini kita memiliki sifat distribusi ya. Yang pertama ke sini ya untuk X topi do X ini ketemu X topi dot X topi ini sama dengan 1. Berikutnya untuk suku yang pertama ini ketemu dengan Y topi ya, sehingga ini X topi dot Y topi sama dengan 0, jadi tidak usah kita tampilkan ya. Berikutnya untuk suku yang ketiga ini adalah X topi dot Z topi ya, sama dengan 0 juga. Ya, sehingga dengan prediksi kita ya, sehingga yang menjadi hasil adalah do kuadrat T ya. Ini kan do ketemu do ya. Jadi kita kuadratkan ya. Do kuadrat T kemudian do X ketemu do X menjadi do X kuadrat ya. X topinya X topi dot X topinya sama dengan 1 ya. Tidak perlu kita tuliskan satunya. Kemudian begitu juga dengan Y topi akan ketemu dengan Y topi, sehingga ini menjadi do kuadrat T per do Y kuadrat, kemudian ditambah do kuadrat T per do Z kuadrat. Nah, ini adalah persamaan 1.42. Baik, bentuk ini ya, yaitu del dot del T, ini secara singkat dapat kita tulis menjadi del kuadrat T ya, atau juga disebut sebagai Laplacian ya dari T. Dan kita akan lebih lanjut mempelajarinya pada kesempatan berikutnya. Ingat bahwa Laplacian ya adalah skalar ya, maka ini tidak ada lagi simbol vektornya ya. Ya, Laplacian dari T adalah skalar ya, dan ini saya tulis adalah besaran skalar. Tapi nanti kita juga akan menemukan ya tentang vektor Laplacian ya. Laplacian of a vector ya, Laplacian dari sebuah vektor. Itu yang bisa kita tulis sebagai del kuadrat
dari vektor V. Atau yang dimaksud di sini adalah besaran vektor yang komponen X-nya adalah Laplasian dari Vx ya. Jadi Laplasian dari Vx, Vy, dan Vz ya. Sehingga jika kita definisikan ya, ini adalah Laplasian dari bentuk Vx ya, X topi, kemudian Laplasian atau del kuadrat dari Vy ya, Y topi ditambah dengan del kuadrat dari Vz Z topi. Nah, ini adalah persamaan 1,43. Sehingga ini menjadi sebuah perpanjangan dari arti del kuadrat. Berikutnya yang akan kita cek ya, bentuk yang kedua adalah kurel dari gradien ya. Yang mana tadi yaitu del ya cross del T. Maksud sekalian, kurel dari sebuah gradien ya adalah selalu sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan 1,44. Bukti persamaan 1,44 pada kenyataannya bergantung pada persamaan turunan silang, yaitu do per do X ya dari do T per do Y ini sama dengan do per do Y dari do T per do X. Ini adalah persamaan 1,45. Berikutnya adalah bentuk ya dari del dalam kurung del dot vektor V. Bentuk ini jarang sekali terlihat dalam aplikasi fisika ya, sehingga ini bisa kita lewatkan ya. Kemudian yang keempat adalah bentuk divergen dari kurel ya, yang seperti kurel dari gradien, dia akan selalu 0 ya. Maka di sini del dot del cross V, ya, vektor V, ini sama dengan 0. Ini persamaan 1,46. Ya, Anda bisa membuktikannya sendiri ya, yaitu buktikan bahwa persamaan 1,46 ini sama dengan 0 ya. Berikutnya kita akan cek bentuk yang kelima, yaitu tadi bentuk yang kelima adalah kurel dari kurel ya. Kurel dari kurel ya, yaitu del cross vektor V ini sama saja dengan ya, kita lihat definisinya dari operator del ya, yaitu bahwa ini sama dengan del dalam kurung del dot vektor V ya, ini dikurang del kuadrat dikali dengan vektor V. Ini adalah persamaan 1,47. Sehingga kurel dari kurel ini memberikan kita sesuatu yang tidak asing ya. Ini sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Jadi bentuk yang baru itu hanya nomor 3 ya. Bentuk yang ketiga yang jarang sekali sebenarnya kita temukan di fisika. Dan yang kedua, bentuk baru yang kedua adalah tentang Laplacian ya, dari sebuah vektor, yaitu pada persamaan 1,43 tadi. Baik, berikutnya kita akan masuk pada integral kalkulus.